Halo semuanya, kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya di dasar pemrograman, yaitu terkait dengan variabel dan program sederhana. Nah, apa sih variabel? Jadi sebenarnya variabel ini adalah penampung nilai dalam sebuah program. Jadi mungkin kalau analogi paling gampang ya, mungkin mirip seperti ember gitu ya. Ember bisa menyimpan benda di dalamnya. Dan ember juga kan jenisnya ada macam-macam ya. Ada yang dari plastik gitu kan, ada juga yang dari besi, ada juga yang mungkin dari karton misalkan. Kalau karton jelas-jelas berarti dia tidak bisa menyimpan cairan, gitu ya. Nah, variabel kurang lebih sama seperti itu. Ada dua analogi lain juga ya. Yang pertama adalah memori ingatan. Jadi kita ketika mengingat sebenarnya juga itu seperti variabel. Kita ingat nama orang, kita ingat umur, dan seterusnya. Biasanya karakteristik dan kapasitas dari variabel tersebut itu ditentukan dengan tipe data. Jadi kalau kita mengingat nama orang, itu kan biasanya menyimpannya dalam bentuk string, gitu kan. Kalau kita mengingat umur, biasanya dalam bentuk angka, alias integer. Nah, bagaimana mendeklarasikan variabel? Kalau di Python, itu sebenarnya tidak ada yang namanya deklarasi variabel. Jadi di sini kita membuatnya dalam bentuk komentar. Komentar, nama variabelnya, lalu kegunaannya apa, dan tipe datanya seperti apa. Misalkan nama variabelnya adalah luas lingkaran, itu gunanya untuk menyimpan luas lingkaran, dan tipenya adalah float atau bilangan berkoma. Tadi, seperti yang aku jelaskan, ini mirip seperti membentuk sebuah ember. Nah, setelah kita membuat ember, pasti embernya pengen diisi, gitu kan? Atau kalau tadi kita buat ingatan gitu kan, kita membuat slot untuk mengingat, maka kita pengen isi ingatannya. Nah, assignment adalah proses penyimpanan nilai tersebut. Jadi caranya gimana? Caranya tinggal kasih tahu nih nama variabelnya apa, diisi dengan nilai apa, gitu kan. Misalkan A diisi dengan 10, X diisi dengan Oscar. Berikutnya. Nah, setiap variabel itu biasanya punya nama. Nama ini gunanya apa? Gunanya untuk identifikasi. Ya, analogi gampang sama lah kayak kita. Gimana ngebedain mahasiswa yang satu dengan yang lain dari nama. Gimana ngebedain dosen yang satu dengan yang lain dari nama. Kan? Nah, nama ini biasa dipakai untuk program, tipe data, dan juga namanya fungsi. Kan? Termasuk juga variabel atau tempat penyimpanan nilainya. Bagaimana cara menentukan nama? Pertama, pasti dimulai dengan huruf, gitu kan? Tidak mengandung spasi atau operator, dan itu bukan instruksi atau perintah. Jadi nggak bisa tuh pakai print, karena print itu sudah dipakai di Python untuk menampilkan teks, gitu kan? Nah, ini nama yang benar, misalnya data ke satu atau data underscore satu. Yang salah itu kalau tidak dimulai dengan huruf, mengandung spasi, mengandung operator strip, gitu kan? Dan nama instruksi, yaitu input tadi, ya. Nah, tadi ada nama gitu kan. Nah, terus tadi ada juga variabel dan variabel itu biasanya diisi dengan nilai. Nah, nilai ini dapat dari mana? Nilai ini bisa dari isi variabel lain, bisa dari hasil perhitungan satu ekspresi, bisa hasil yang dikembalikan oleh suatu fungsi, bisa juga yang namanya konstanta. Pengisian nilainya bisa dengan assignment, bisa juga dengan masukan dari user, gitu kan? Ada juga yang namanya komentar, gitu ya. Ini informasi kode sumber dalam bahasa manusia. Gunanya buat apa? Gunanya murni buat kita sendiri sebagai programmer. Jadi mempermudah pengembangan kode nantinya di kemudian hari. Komentar ini tidak akan berdampak pada programmu. Jadi apapun yang kamu tulis, mau kamu tulis novel kek, terserah, tidak akan berdampak ke program tersebut. Komentar dapat dituliskan di mana saja pada kode sumber. Untuk Python, itu komentarnya harus diawali dengan lambang pagar. Nah, ada juga yang namanya ekspresi. Ini adalah rumus perhitungan yang terdiri dari operan dan operator. Mungkin teman-teman ingat di matematika ya,
Ada plus, minus, kali, bagi, dan seterusnya. Nah, di sini operannya bisa macam-macam, gitu kan? Bisa konstanta, nama, hasil fungsi, atau ekspresi. Mirip lah sama matematika kan? Kita bisa langsung ngejumlahin dalam bentuk nilai, bisa juga dalam bentuk nama variabel, nama konstanta, bisa juga dalam bentuk hasil dari operasi yang lain. Kan? Nah, ini contoh ekspresi boolean, gitu kan? True and false jadinya false. True or false jadinya true. Not true dibalik, berarti jadi false. Nah, ini contoh ekspresi numerik atau angka. Misalkan 1 + 3 kali 5. Perhatikan di sini, gitu kan. 1 + 3 kali 5. Oke, 3 kali 5, 15, gitu kan. Nah, ini hasilnya tidak benar sebenarnya ya. Tidak benar, tapi nggak apa-apa lah. Itu hanya sekedar contoh. Nah, 1 + 7 dimodulo 3. Kan? Dibagi integer dengan 3. Berarti 8, 8 bagi integer dengan 3, hasilnya adalah 2. Begitu. Ya. Terus berikutnya 10 bagi 4 kurang 2. 10 bagi 4 itu adalah 2,5 dikurangi 2, yaitu 0,5. Ya. Jadi kalau dilihat di sini yang bawah-bawah sebenarnya benar, kan yang salah hanya yang di atas saja, itu hasilnya tidak 1. Gitu ya. 1 + 3 kali 5, berarti kan yang kita lakukan, kita kali dulu ya. 3 kali 5, 15. Berarti itu hasilnya adalah 16. Begitu. Nah, yang di bawah juga sama ya, bisa kalau untuk perbandingan. Jadi menanyakan apakah I-nya lebih kecil sama dengan 10 atau tidak. Dan ternyata hasilnya true. Oke, ini contoh ekspresi lain. Misalkan untuk string. Kalau di plus, jadi dipanjangin kalimatnya. Kalau sama dengan berarti mengecek apakah nilainya sama, gitu kan. Kalau tidak sama dengan berarti mengecek apakah nilainya berbeda. Gitu ya. Oke, sekarang masuk ke bagaimana minta input kalau di Python. Kan? Nah, cara inputnya adalah nama variabel sama dengan input, lalu pesannya apa. Ya. Kalau misalkan kita minta, anggaplah nama, berarti kita bilang masukkan nama di pesannya. Kan? Jadi kalau lihat contoh di bawah, nilai C sama dengan input input nilai C. Jadi kayak bilang ke user, masukin dong nilai C-nya. Gitu kan. Nah, kenapa ada integer di depannya? Jadi sebenarnya ketika kita menerima input di Python itu by default adalah string. Maka kita perlu convert dia menjadi sebuah integer atau bahkan float. Boolean juga bisa, cuman boolean ini sungguh jarang sekali dipakai. Jadi makanya dikasih tanda merah. Jadi nggak terlalu berguna juga sebenarnya. Keluaran ini berarti output gitu kan. Caranya pakai print gitu kan, di mana X adalah pesan yang akan ditampilkan atau nama variabelnya. Contoh nih kalau yang di bawah. Ini akan menampilkan nilai A, lalu nilainya berapa, terus nilai X, nilainya berapa. Perhatikan di sini kalau kita menampilkan beberapa informasi, maka dia dipisahkan dengan lambang koma, ya. Nah, setiap instruksi keluaran selalu akan menampilkan nilai dengan diakhiri baris baru. Jadi ketika kita print, itu pasti otomatis dia akan menambahkan baris baru di akhir printnya. Gimana kalau nggak mau? Nah, kalau nggak mau, berarti kita tambahkan N sama dengan kutip-kutip. Jadi kayak bilang, oh akhirnya jangan dikasih enter, tapi kosongin aja. Gitu. Ini contohnya, misalkan kita punya X5, Y-nya 0,0025. Kalau kita print, ia akan langsung ada enternya. Jadi 5, enter 0025 ya, perhatikan di sebelah kanan. Terus kalau kita print kosong, berarti dia akan masuk baris kosong. Perhatikan ada jeda ya di antara yang baris 2 dengan baris 4. Perhatikan yang ketiga, kita bilang print xn sama dengan spasi. Jadi kita bilang, oke, sekarang akhirannya dari print ini bukan lagi enter, tapi adalah sebuah spasi. Makanya di sini munculnya 5 spasi nilai berikutnya, yaitu 0,025. Nah, di sini setiap instruksi keluaran yang menampilkan beberapa nilai akan otomatis memisahkan nilainya dengan spasi. Jadi kalau nggak pengen spasi gimana? Kita pakai sep sama dengan kutip-kutip. Sep itu artinya adalah separator. Contoh, nih bisa dilihat di sini. Jadi kalau kita punya kota Bandung, gitu kan, kita bilang hello from kotanya, otomatis itu akan ditampilkan dengan tambahan spasi antara hello from dengan tulisan Bandung.
Perhatikan di baris pertama, gitu kan, ini spasinya 2 sebenarnya. Nah, lihat yang kedua, print hello from spasi, lalu nama kota, tapi kita bilang sep-nya sama dengan kutip. Berarti ketika dia menampilkan beberapa nilai, tidak ada spasi sebagai pemisah. Makanya di sini hello from Bandung. Perhatikan kalau di sini kita ganti lagi hello from kota gitu kan, sep-nya kita ganti dengan spasi, ya sama ya dengan yang pertama jadinya hasilnya. Tapi kalau spasinya kita tambah, perhatikan di bawah, lihat makin panjang jaraknya. Nah, ada beberapa karakter yang namanya escape sequences, itu artinya karakter-karakter yang tidak bisa dituliskan langsung pada kode sumber. Jadi kalau kamu pengen nampilin enter, single quote, double quote, gitu kan, lalu tab, gitu ya, itu tidak bisa kamu tuliskan literally dalam bentuk seperti itu. Kamu harus menggunakan escape sequences. Ini terkait dengan compiler design sebenarnya, ya. Jadi diawali dengan backslash. Nah, ini contoh program satu, gitu ya. Ini tidak pakai apa-apa, jadi hanya print hello world, gitu kan. Nah, terus berikutnya di sini kita simpan hello world-nya dalam variabel pesan, lalu pesannya ditampilkan. Lalu yang ketiga kita input nama, ya. Lalu nama tersebut kita tampilkan. Itu juga bisa. Nah, ada yang namanya aksi sekuensial. Ini struktur kendali program yang paling sederhana. Sederetan instruksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan penulisannya. Jadi selalu dari atas ke bawah. Kalau kita bilang A, B, C, D, maka dia akan menampilkan A, B, C, D. Nggak pernah tuh tiba-tiba kebalik. Gitu ya. Nah, ini contoh program dengan aksi sekuensial. Jadi kalau dilihat di sini, selalu dia akan menerima input X dulu, baru Y. Setelah itu dia menghitung Y sama dengan X plus Y. Lalu dia akan menampilkan nilai X dan Y-nya. Contoh lain, di sini kita terima X, Y, Z. Nah, di sini Y-nya diupdate, Z-nya diupdate, lalu menampilkan nilai X, Y, Z tersebut. Kalau ingat mungkin di sesi pertama kan, ini adalah input, 3 baris pertama, 2 baris berikutnya adalah proses, dan 3 baris berikutnya adalah output. Contoh ketiga, misalkan terima input X, Y, terus kita tampilkan nilai sebelum ditukar seperti apa, lalu kita tukar nilai X, Y-nya, dan kita tampilkan nilai setelah tukarnya. Nah, ini contoh persoalan, misalkan kita pengen menghitung menit detik. Jadi dari sebuah jam, gitu kan, lalu dihitung kira-kira ada berapa menit, berapa detik. Nah, ini contoh solusinya. Jadi tinggal kalau untuk menit kan berarti jam kali 60, detik berarti jam kali 3.600. Lalu ditampilkan hasilnya. Ini yang kedua. Jadi kalau yang kedua sama yang pertama bedanya apa? Yang kedua di sini tidak menyimpan dalam variabel. Oke. Jadi dia langsung diproses dan langsung ditampilkan. Ini contoh persoalan 2, misalkan konversi detik ya. Dibaca satu nilai integer, besaran detik, lalu hitung jam, menit, detik sisanya. Oke. Nah, di sini akan menggunakan kombinasi dengan bagi integer dan modulo. Ini contoh kodenya, gitu kan. Pertama, untuk menentukan jamnya, itu berarti detik dibagi integer dengan 3.600. Jadi anggaplah misalkan kita punya 4.000 detik, berarti harusnya 1 jam, toh. Ya kan? Kalau dibagi integer dengan 3.600, 4.000 berarti jadinya 1. Sisanya dapat dari mana? Sisanya dapat dari detik di modulo 3.600. Jadi kalau yang tadi 4.000 berarti itu sisanya adalah 1.400. Nah, 1.400 tersebut dibagi dengan 60. Bagi integer, itu akan keluar menit, dan sisa pembagiannya itu akan keluar jadi detik. Begitu sudah selesai, maka tinggal ditampilkan nih jam, menit, detiknya. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.